Oke, juga di minggu kemarin pembahasan tentang masalah syak dan masalah syak fit taharah wal hadath. Kalau seandainya orang dia yakin punya wudu tapi dia ragu, batal nggak wudunya? Hukumnya gimana? Kita ambil yang yakin ya kan. Yakinnya apa? Punya wudu. Ya sudah yakin punya wudu sekarang. Kalau sebaliknya, dia yakin dia itu berhadas, tapi dia ragu, tadi wudu nggak? Berarti apa hukumnya sekarang? Berhadas. Ya, jadi ma'ruf kalau seandainya yakin melawan syak, jadi unggul yang yakin, pasti jelas lah. Nah, yakin at-taharah melawan syak al-hadath, berarti yang menang taharah. Ataupun yakinul hadath melawan syak taharah, ya jelas berarti al-hadath yang menang, keyakinan yang menang. Ya enggak? Itu kan yang apa namanya? Yang dijelaskan musannif di sini, apa namanya? Wa man tayaggana at-taharata wa syakka fil hadath, atau tayaggana al-hadatha wa syakka fit taharah, bana ala yaqini. Tak, di sini selesai pengajian kemarin. Ada PR kemarin kita kasih. Ada yang sudah nyari belum? Atau ada yang dapat jawabannya? Nah, kita bahas di minggu yang lalu ya, ikhwan. Nah, kita bahas di minggu yang lalu. Kalau seandainya ada yakin, keyakinan melawan syak, ya enggak? Melawan keraguan. Ada perlawanan di sini. Jelas yang bakal menang apa? Ya yakin yang bakal menang. Kalau seandainya dia yakin tadi wudu dan dia ragu, batal nggak wudunya? Aneh yakin tadi wudu, tapi sekarang aneh nggak tahu tadi batal nggak ya? Tadi jam 1 aneh wudu. Setelah jam 1 sampai sekarang aneh nggak batal nggak, tapi nggak yakin juga nggak batal. Kemungkinan ada batal, gitu. Atau kayak keluar angin gitu, tapi belum pasti anginnya keluar apa enggak. Nah, berarti ini hadasnya syak ya ikhwan. Sedangkan ente yakin tadi ente wudu jam 1 tadi. Berarti apa hukumnya sekarang? Ya, punya wudu sekarang berarti. Ya enggak? Tahar yang menang. Kalau sebaliknya, ane yakin tadi ane ke kamar mandi. Berhadas lah. Yakin. Jam 1 tadi. Ane yakin tadi buang air contohnya jam 1. Sampai sekarang, tadi ini wudu enggak ya? Nah, antara jam 1 sampai sekarang, ane enggak ingat wudu apa enggak? Wudu apa enggak? Ada kemungkinan enggak? Berarti wudunya itu syak melawan keyakinan hadas. Berarti apa sekarang hukumnya? Yakin hadas, berarti ini sekarang muhdits, hadas. Ya enggak? Ini jelas ya ikhwan. Ada maksud sahal jiddan. Kalau seandainya keyakinan melawan keraguan, yang bakal menang keyakinan, entah itu taharah, entah itu hadas. Nah, soal yang kemarin yang kita kasih PR, kalau seandainya dua-duanya yakin. Soal Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Marrah tsani soal Nabi, lagi-lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan. Hayakumullah. Nah, kalau seandainya terjadi ya ikhwan, nah, fenomena. Nah, terjadi fenomena sekarang. Dia yakin tadi berwudu. Ane yakin. Wudu. Tamam. Yakin tadi ane wudu. Dan juga ane yakin ane berhadas tadi. Bukan ragu, enggak, ane ingat banget. Ada hadas juga di sini. Buang air juga tadi. Dan ini juga yakin. Lah gimana ceritanya itu? Gimana gambarannya? Ini bakal terjadi ikhwan kapan bila mana dia ada keraguan. Keraguannya bukan di sini atau di sini, keraguannya yang mana yang duluan. Nah, itu ceritanya ikhwan. Ini gambaran masalahnya begini. Ane yakin tadi wudu, ane juga yakin tadi buang air. Tapi entar dulu. Ane buang air dulu baru wudu atau wudu habis kemudian ane berhadas. Nah, itu ceritanya. Soal Nabi. Berarti keyakinan dua-duanya ada syak, ada keraguan pasti, tapi bukan di sini, bukan di taharahnya dan bukan di hadasnya. Keraguan adanya di mana? Di al-asbaq. Yang mana yang duluan? Tamam. Fadhil Habib. Nah, Fadhil Habib. Yang mana yang duluan? Ini dia ini yang diragukan ya enggak? Yang mana yang duluan? Fadhil Habib. Hayakumullah. Nah, oke. Ini kita buat cerita. Kita jalan ke sini ya. Jalan ke sini nih. Pakai bahasa Arab ya. Jalan ke sini. Zamannya begini, Syuf. Ada jam 1 siang, jam 2 siang, dan jam 3 siang. Ini sekarang kita jam 3 siang sekarang, 1, 2, 3. Perihal terjadi, kedua itu antara jam 1 sampai jam 3. Nah, pokoknya ada tadi wudu. Jadi begini, kemungkinan wudu dulu, kemudian hadas. Atau kemungkinan apa? Hadas dulu, kemungkinan baru wudu. Ini yang diragukan ya, ikhwan. Ini yang dia ragukan. Kalau seandainya dia berwudu kemudian dia berhadas, berarti sekarang apa keadaannya? Kalau seandainya nih, ini kemungkinan pertama dan ini kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama, wudu dulu, baru berhadas dia. Kemungkinan kedua, dia berhadas dulu, baru dia berwudu. Dan dua-duanya kan diyakinkan ya, dua-duanya pasti terjadi. Tapi bingung yang mana yang duluan. Enggak. Imma begini atau begini. Kalau seandainya kita pakai kemungkinan yang pertama, dia berwudu, kemungkinan dia hadas. Berarti sekarang apa dia sekarang? Hadas, jelas banget. Berarti dia
berhadas, nyambung dong. Oke. Kalau seandainya kita pakai kemungkinan kedua, dia hadas dulu kemudian wudu, berarti apa sekarang hukumnya? Dia mutawaddi, dia suci sekarang. Enggak? Inilah sekarang pertanyaan, apa hukumnya sekarang di jam 3? Apakah dia berhadas atau dia berwudu? Kalau seandainya kita hukumkan dia berhadas, berarti ente mentarjihkan, mengunggulkan kemungkinan pertama. Soalnya dia. Kalau ente menghukumkan dia sekarang berwudu, berarti ente mengunggulkan kemungkinan kedua. Nah, pertanyaan, dua kemungkinan ini kita mau ngunggulin yang mana nih? Ente mengambil yang pertama apa mengambil yang kedua? Nah, itu pertanyaannya ya, kawan. Jelas gambarannya. Ini pertanyaan jadi PR minggu kemarin kan ya. Ada yang nemu nggak? Nemu jawaban di mana gitu kali atau ada yang pernah dengar? Tafadhol. Ada nggak tahu? Naam. Kif tshufun? Gimana Mulyadi? Gimana ceritanya nih? Nah, ini penting ikhwan, kadang ini masalah kayak gini sih ya jarang sih terjadi, tapi dengan kita tahu gini, kita tahu pola pemikiran fuqaha atau gimana. Kita bedah akalnya seorang ahli fikih gitu. Gimana sih cara dia mikir? Nah, adalah pemikiran akal ada. Nah, tapi itu bersandar ke gaedah-gaedah. Makanya penting belajar gawaidul fiqh. Bagi gawaidul fikih penting ya kawan. Dengan gawaidul fikih itu inti bisa paham pola pemikiran ahli fikih. Kok bisa jadi kayak gini? Nah, begini contohnya. Ini suatu gambaran bagaimana fuqaha memikirkan. Kaif an yufakir fuqaha. Soalnya Nabi. Baru Hot and Cheesy dari Burger King. Pilih ayam favoritmu. 2 menu mulai dari 39 ribuan. Soalnya Nabi. Apa Jar? Gimana ceritanya nih? Kebiasaannya gimana gitu. Oke, siap Habib. Ini sahih, artinya di sini kita akan kembali ke kebiasaan, Ini kuncinya di sini. Nah, makanya nggak bisa. Ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Oke, sip, tafadhol ahlan wa sahlan, cari di hadisnya kayak gini. Nggak bakal nemu. Nah, makanya harus kita pakai pola istinbatnya fuqaha, ya enggak? Ya, makanya nggak bisa merujuk langsung ke Sahih Bukhari, ke Sahih Muslim, langsung loncat begitu. Ditanya beginian, nggak bakal nemu. Lah di Sahih Bukhari, wala di Sahih Muslim, wala di yang lainnya. Ini memang pemikiran fuqaha yang mereka istinbat dari hadis-hadis, begitu ya kawan. Penting sekali. Wah, hakala. Nah, ala kulli hal. Di sini ada kaidah fikih. Betul, kuncinya satu. Kuncinya apa? Al-'adah ini yang bakal jadi kunci di sini. Al-'adah, kebiasaan. Nah, tapi gimana cara nerapin kebiasaan? Kita tanya, ente biasanya gimana? Wudu dulu baru hadas atau hadas baru wudu? Begitu caranya. Enggak ya, kawan. Kalau ditanya nih, Robi gimana? Ente biasanya gimana? Buang air dulu baru wudu atau kebalik? Wudu baru buang air. Biasanya gimana? Iya kan, pastilah ketika hamam ya qada hajat selesai baru. Nah, itu penting itu. Tadi, kalau begitu begini, berarti kita nomor 2 nih, berarti hadas dulu baru. Ini belum bisa ya kawan. Belum tepat sebenarnya. Berarti langsung kita ngambil kemungkinan kedua. Belum tepat. Soalnya nih. Jawabannya betul, kita akan ngambil kaadah, tapi dengan menentukan. Kunci juga di sini, pertanyaannya di sini. Apa keadaan dia jam 1? Itu kunci 2. Sebelum terjadi peristiwa ini, 2 peristiwa yang yakin ini, taharah sama hadas, yang terjadi antara jam 1 sampai jam 3, 2 perkara terjadi. Tapi anda nggak tahu yang mana yang duluan. Kemungkinan begini, kemungkinan begini. Oke, jelas. Kita bakal tanya, inti jam 1 tadi ngapain? Jam 1, inti apa keadaannya? Berwudu kah atau berhadas kah? Soal Nabi? Nah, kalau seandainya ikhwan, kalau seandainya jam 1 dia ingat. Dan dia ingat jam 1 ana berhadas. Ya, antara jam 1 sampai jam 3 pokoknya 2 terjadi. Tapi jam 1 itu atau sebelumnya emangnya bangun tidur. Berhadas dia. Ingat jam 1 itu berhadas. Kemungkinan terjadi 2 perkara, dia nggak tahu yang mana duluan. Hadas dulu, kemudian wudu ataupun wudu dulu kemudian hadas. Ini gampang ini. Oh, berarti ente ingat jam 1 ente berhadas ya. Nah, baru kita pakai yang kunci yang tadi. Biasanya orang berhadas ya, ikhwan. Dia berhadas nih. Aneh kebelet mau buang air. Dan aneh mau wudu juga. Dia wudu dulu baru buang air atau kebaliknya? Qada hajat dulu baru wudu ataupun wudu baru qada hajat? Isra Yoko. Ya jelas. Gimana biasanya? Buang hajat dulu ya. Baru wudu. Nah, begitu kan ya? Biasanya orang buang hajat dulu baru dia wudu. Nah, orang bangun tidur, mau sholat subuh, ya enggak? Dia mau buang air dan dia mau wudu. Dia wudu baru buang air atau buang air dulu baru wudu. Ya jelas, baru bangun tidur ya jelas lah dia buang air dulu baru
Nah, kalau seandainya dia hadas ya ikhwan, dia berhadas jam 1 ini, maka kita mengunggulkan kemungkinan kedua. Hadas bersambung dengan hadas, kemudian berwudu. Kalau kita mengunggulkan kemungkinan pertama, itu aneh jadinya. Itu aneh berhadas. Aneh berhadas sekarang. Aneh mau wudu dan juga mau berhadas. Aneh wudu dulu, kemudian berhadas. Hada gharib, aneh. Biasanya hadas nyambung dulu sama hadasnya, baru diselesaikan dengan wudu. Nah, makanya kalau kita konekkan ini ke atas ikhwan, ini bakal menjadi peristiwa yang aneh. Hadas, wudu, kemudian hadas. Ya enggak? Tapi kalau hadas, kemudian wudu, itu normal. Jadi di sini kita mengunggulkan kemungkinan kedua. Kenapa? Jawabannya adalah al-adah. Biasanya orang begitu. Ya enggak? Orang biasanya hadas wudu ataupun hadas wudu hadas. Soalnya Nabi. Orang biasanya ya hadas wudu. Ahlan wa sahlan. Bikhair. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Nah. Jelas ikhwan ya? Kenapa kita ngunggulin nomor 2? Jawabannya kebiasaan. Orang yang berakal sehat, yang biasanya dia hadas baru wudu. Nggak sehat kalau seandainya dia hadas, wudu hadas lagi. Ya nggak? Sehat nggak orang itu? Kurang sesendok itu. Nggak mau sahih ya, mau sahih ke bahasa Arabnya. Mau sahih itu. Ada ya ikhwan. Lah tapi sebentar. Jangan lupa, ini kapan seandainya di jam 1 dia berhadas ya? Dia jam 1 berhadas. Tapi kalau seandainya, ana ingat, ini tadi jam 1 punya wudu. Nah, ana jam 1 punya wudu. Oke. Ente bakal pakai kemungkinan pertama, wudu hadas, atau kemungkinan kedua, wudu hadas wudu. Soal Nabi. Nah, kan kalau tadi gampang tuh, hadas biasanya emang hadas sama hadas nyambung, baru habis itu wudu. Tapi kalau ini, ahlan wa sahlan. Fadal. Tapi kalau wudu hadas ataupun wudu hadas wudu, soal Nabi. Ini ya kawan, kalau orang punya wudu, habis itu dia wudu lagi, itu namanya apa? Tajdid namanya kan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Boleh, bahkan dianjurkan. Dianjurkan dengan syarat itu wudu pertama sudah digunakan untuk sholat. Itu syaratnya ikhwan. Kalau inti nggak sholat itu khilaf antar fuqaha. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ada khilaf baina Ibnu Hajar wa Ramli. Nah, itu orang, tapi kalau seandainya dia wudu nih, habis itu dia sholat zuhur, pas sholat asar dia punya wudu, dia bisa sholat langsung, tapi afdalnya dia wudu lagi, namanya tajdidul wudu. Oke. Kalau seandainya kita konekkan ini ke kemungkinan pertama, akan terjadi peristiwa namanya tajdidul wudu. Wudu, kemudian hadas. Akan terjadi peristiwa namanya tajdidul wudu. Tapi kalau kita konekkan ini kedua, wudu, kemudian hadas, kemudian wudu. Ada nggak peristiwa ini tajdidul wudu? Nggak ada. Wudu, habis itu hadas batal berarti wudu pertama. Habis itu wudu lagi berarti wudu baru nih, bukan tajdid ini. Bukan tajdid. Oke, di sini lihat. Antara dua kemungkinan ini, kemungkinan yang menimbulkan tajdidul wudu adalah pertama. Yang kedua nggak ada tajdidul wudu. Oke, inti mengambil yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Kembali ke adah jawabannya. Kita tanya sama orang ini, inti biasanya pernah nggak ngelakuin yang namanya tajdidul wudu? Biasa nggak tajdidul wudu? Aneh biasa, hampir setiap sholat itu kalau aneh tajdid wudu mulu. Nah, kalau kebiasaan ente emang tajdid wudu, berarti kita bakal pakai kemungkinan pertama. Kenapa? Karena ini memang kebiasaan dia melaksanakan tajdidul wudu. Tapi kalau seandainya dia orang nggak tahu apa namanya tajdidul wudu, nggak pernah sama sekali seumur hidupnya tajdidul wudu, berarti ngapain kita? Pakai kemungkinan nomor 2. Kenapa? Kalau ente pakai kemungkinan nomor pertama, bakal timbul peristiwa tajdidul wudu yang mana dia belum pernah seumur hidupnya ngelakuin peristiwa itu ya ikhwan. Makanya kita unggulin kedua. Kembali kemana ke adah lagi, kebiasaan sekarang. Kebiasaan itu apa harus tiap hari? Nah, ada kaidah ikhwan dibilang al-'adah tathbut bimarrah. Yang namanya adah kebiasaan itu cukup walau dengan sekali. Sekali pernah dilaksanakan berarti sudah namanya kebiasaan. Syukif. Ini kaidah ajib. Al-'adah tathbut bimarrah. Dalam masalah ini dan juga banyak kaidah ini bakal terjadi di masalah haid ntar. Di masalah haid. Al-'adah yang namanya kebiasaan itu nggak harus setiap hari, nggak harus apa namanya mayoritas, nggak, cukup sekali dilaksanakan, sudah nempel namanya kebiasaan. Cukup. Al-'adah tathbut bimarrah. Jadi orang ditanya, pernah nggak ente seumur hidup ente ngelakuin tajdidul wudu? Pernah. Nah, selagi dia pernah ngelakuin tajdidul wudu, berarti kita pakai yang kemungkinan pertama ya kawan. Berarti wudu, nyambung wudu, kemudian hadas. Berarti sekarang apa ceritanya dia sekarang? Hadas.
Kalau seandainya dia emang biasa terjadi wudu. Tapi kalau seandainya dia belum pernah belas sama sekali belum pernah dia terjadi wudu seumur hidupnya, berarti kita pakai kemungkinan kedua. Wudu, kemudian hadas, kemudian wudu. Berarti sekarang dia mutawaddi, sekarang suci. Ini ceritanya semua, ikhwan. Kalau dia masih ingat apa yang terjadi sebelumnya, dua peristiwa ini. Ringkasnya, kalau seandainya sebelum terjadi dua peristiwa ini dia berhadas, maka sekarang dia punya wudu. Kalau seandainya sebelum terjadi dua peristiwa ini dia berwudu, dia punya wudu, maka tafsil. Lihat dulu. Kalau seandainya dia pernah melaksanakan tajdidul wudu, maka hukumnya sekarang dia berhadas. Kalau seumur umur dia nggak pernah tajdidul wudu, maka sekarang hukumnya dia punya wudu sekarang. Ini semua kalau seandainya dia ingat jam 1 itu ngapain. Kalau seandainya dia juga lupa, nggak tahu nih. Pokoknya antara jam 1 sampai jam 3 ada wudu, ada hadas. Yang mana duluan anda nggak tahu. Oke, inti sebelum jam 1 ngapain? Nggak tahu, anda juga lupa. Nah, kalau begitu sudah gampang. Kalau begitu langsung kita ambil sekarang ihtiyat. Hati-hati, hadas sekarang. Ya. Al-asal adam, nggak ada ceritanya wudu al-asal. Ya sudah, hadas sekarang. Ini gampangnya. Soalnya Nabi. Dari rumus ini ikhwan, ini jelas ya. Oke. Ini mau rubah kerangka sekarang. Tak rubah kerangkanya jadi begini. Oke, judul masalahnya. Nah. Dia yakin, tayaggana. Dia yakin bersuci dan juga dia yakin berhadas. Tamam, dua-duanya yakin nih. Tapi apa? Wasyakka dan dia ragu fisabigi. Yang mana yang duluan dari antara kedua itu? Tamam. Wasyakka fisabigi. Ini judul masalahnya. Tamam. Di sini ada 3 perkara, 3 cabang. Tamam. Idza alima. Kalau seandainya dia mengetahui anna bahwasanya ma gablahuma, sebelum terjadi 2 perkara itu dia itu muhdits, maka sama dengan hukumnya di sini. Maka sekarang fal'an, maka sekarang hukumnya dia apa? Nah, kalau seandainya dia hadas sebelum 2 perkara itu, maka sekarang dia berwudu. Nah, mutatahhir, berwudu. Kalau seandainya dia mengetahui bahwasanya sebelum terjadi 2 perkara itu dia berwudu, maka apa hukumnya? Tafsil 2 di sini. Kalau seandainya bila mana i'tada, bila mana dia pernah melaksanakan tajdidul wudu, maka hukumnya apa sekarang? Fal'an huwa muhdits. Kalau seandainya dia enggak pernah, idza lam ya'tad, enggak pernah melaksanakan tajdidul wudu, maka hukumnya sekarang dia mutatahhir. Nomor 3, idza jahila. Kalau dia enggak tahu ma gablahuma, sebelum keduanya itu ngapain dia, maka hukumnya apa? Kita hukumin dia fal'an muhdits. Nah, ini rumusnya ya. Jadi gini, Pak. Ini hukum terakhir jadi kayak gini. Yang tadi kita bahas, kenapa kok kita hukumkan di sini mutatahhir dan di sini muhdits, di sini mutatahhir. Nah, itu tadi pertanyaannya apa yang tadi tuh timeline-nya gitu, jam 1, jam 2, jam 3. Tapi ini ntar ringkasan hukumnya jadi kayak gini, ikhwan. Ini jadi ringkasan hukumnya. Soal Nabi. Ulang lagi ringkasan yang pertama tadi. Yang ini gini nih. Ini ntar hasilnya jadi kayak gini. Hasil masalah ntar kayak gini. Bila mana dia meyakini ada wudu dan ada hadas, dua-duanya yakin, tapi dia ragu yang mana yang duluan, maka jawabannya kita melihat sebelum terjadi 2 perkara ini apa keadaannya. 1, 2, 3. Bila mana dia meyakini bahwasanya sebelum 2 perkara itu terjadi, sebelum itu dia memang hadas, berarti sekarang dia ragu nih. Apa sekarang dia? Sekarang hukumnya dia punya wudu sekarang. Bila mana dia meyakini sebelum 2 perkara yang terjadi itu sebelumnya dia berhadas, maka sekarang jam 3 nih, dia berarti punya wudu. Kalau seandainya dia meyakini bahwasanya sebelum terjadi 2 perkara ini dia berwudu, maka tafsil kita lihat. Kalau seandainya itu orang pernah melaksanakan tajdidul wudu, maka sekarang hukumnya dia berhadas. Kalau seandainya dia nggak pernah melaksanakan tajdidul wudu, maka sekarang hukumnya dia mutawaddi, punya wudu sekarang. Kalau seandainya dia nggak tahu apa yang terjadi sebelum 2 perkara itu, keadaannya gimana, maka ihtiyat,
hati-hati, dan memang gitu kaidahnya. Sekarang dia muhdits. Ini ringkasan masalahnya. Oke, kita ulangin timeline yang tadi. Biar jelas ya ikhwan ya. Raya itu. Enggak apa deh, kita ulang lagi. Masih muskilah. Ini masalah unik sebenarnya. Tapi memang gitu. Tadi kayak gini nih. Kalau seandainya sebelum kedua perkara itu hadas, sekarang dia wudu. Kok gimana? Tadi hadas, sekarang wudu. Iya makanya karena di sini ada dua perkara. Yang nggak tahu yang mana duluan. Ketahuan sebelumnya hadas, ya hadas biasanya nyambung sampai hadas. Baru dia wudu, berarti sekarang dia mutawaddi. Begitu ikhwan. Orang agak aneh emang jadinya. Apa namanya? Hasil masalahnya. Oke. Sekarang jam 7 malam. Maghrib lah. Ini zuhur dan ini asar. Ana ingat pokoknya tadi apa namanya? Asar tadi, antara asar dan maghrib, ana tadi ke hamam. Ada hadas. Dan tadi juga ana wudu. Tamam. Tapi ana enggak tahu. Ana tadi ke hamam dulu, kemudian berwudu atau enggak? Tadi ceritanya ana wudu juga. Kemudian habis itu ana ke hamam. Yang mana nih? Yang duluan? Soal Nabi. Jelas? Maaf, Allahumma shalli alaihi. Jadi gini deh ya, ikhwan. Jadi lebih ajib. Ya. Tamam. Apakah hadas dulu baru wudu atau wudu dulu baru Ini terjadi antara asar sampai maghrib. Ini enggak tahu yang mana duluan. Tapi yakin dua-duanya terjadi. Yakin dua-duanya terjadi. Kalau seandainya kita pakai kemungkinan pertama, yang pertama. Ini yang kedua. Hadas, kemudian wudu. Berarti sekarang apa ceritanya dia di maghrib sekarang? Kalau seandainya kita, dia itu berhadas dulu, kemudian dia kehamam dulu, kemudian dia berwudu. Asar tadi, kemudian dia berwudu. Sampai sekarang berarti apa dia sekarang? Punya wudu sekarang dia. Berarti kemungkinan pertama ini menyeret kita untuk menghukumkan dia bahwasanya dia punya wudu. Mutawaddi. Tamam. Ya. Mutawaddi. Tapi kalau seandainya kita pakai kemungkinan kedua, dia berwudu dulu asar tadi, habis itu baru dia ke hamam, hadas. Berarti maghrib sekarang dia ngapain? Berhadas, berwudu. Berhadas sekarang ikhwan. Ya enggak? Ini betul. Wudu dulu baru hadas. Habis itu sampai sekarang nyeret hadas sampai sekarang berarti dia berhadas. Ini kemungkinan dua ini. Ya berarti kita kalau pakai kemungkinan pertama, hasilnya adalah mutawaddi. Kemungkinan kedua, hasilnya adalah hadas. Nah, pertanyaannya, itu mau pakai yang mana? Yang ini apa yang ini? Jawabannya adalah apa? Lihat keadaannya sebelum asar. Di sini kuncinya. Ini ngapain dia di sini tadi? Soal Nabi. Kalau seandainya sebelum asar tadi dia tidur. Ana berhadas tadi zuhur tadi. Dia berarti ini hadasnya di sini, ikhwan. Hadas. Kalau seandainya ada hadas di sini, zuhurnya hadas. Ini kemungkinan dua kan ya? Bisa ke atas dan bisa ke bawah. Yang mana kita unggulkan? Hadas wudu ataupun hadas wudu hadas? Soal Nabi. Hadas nyambung hadas baru wudu. Ataupun hadas wudu kemudian hadas. Biasanya gimana? Pada bangun tidur, mau buang air, mau berwudu. Wudu dulu baru buang air atau kebalikan? Buang air dulu baru wudu. Nah, berarti biasanya apa? Hadas emang biasanya nyambung ke hadas, baru datang wudu. Itu biasa gitu kan? Dan aneh, kalau seandainya hadas, wudu hadas. Yuraksya jadinya. Ngapain wudu itu berarti tadi? Ayo enggak? Bangun tidur, wudu dulu, baru buang air. Keluar dari hamam, ngapain dia? Bisa sholat? Nggak bisa, wudu lagi harus. Kan aneh kan? Biasanya hadas, nyambungnya sama hadas. Ya enggak? Nah, itu namanya adah ya ikhwan. Berarti kalau seandainya ada hadas, berarti nyambungnya ke hadas nih. Berarti kita unggulin dia ke nomor satu. Hapus nomor 2 nih kemungkinannya. Berarti kalau seandainya zuhur dia berhadas, maka kita pakai kemungkinan nomor pertama. Hadas nyambungnya ke hadas. Kemudian datang masih wudu ini. Karena dua perkara ini yakin nih ikhwan. Maka apa hukumnya di maghrib sekarang dia? Mutawaddi. Yang tadi, jadi pertama. Kalau seandainya sebelum dua perkara itu dia berhadas, maka sekarang maghrib ini dia punya wudu. Ilahnya, sebabnya kenapa? Karena memang biasanya hadas nyambung ke hadas. Itu jawabannya. Kemudian datanglah wudu. Wudu nyambung sini, mutawaddi sekarang. Oke. Kalau seandainya zuhur tadi dia mutawaddi, dia punya wudu zuhur tadi.
Ane tadi zuhur punya wudu kok. Zuhur tadi punya wudu. Habis itu asar, pokoknya ane masuk hamam, ane wudu lagi asar tadi. Nah, tadi dulu. Tadi zuhur punya wudu, Nah, oke. Kalau seandainya kita pakai kemungkinan ya ikhwan, kadzalik ada dua kemungkinan di sini. 1 sama 2. Kalau seandainya kita pakai kemungkinan nomor 2 ini, wudu baru hadas, akan terjadi peristiwa namanya apa ya? Tajdidul wudu. Bakal terjadi peristiwa itu. Kalau seandainya kita pakai kemungkinan pertama, wudu kemudian hadas kemudian wudu, nggak ada namanya tajdid. Ya enggak? Kita tanya orang ini, ente pernah nggak tajdidul wudu seumur hidup? Kalau pernah melakukan tajdidul wudu, kenal yang namanya tajdidul wudu, pakai nomor 2. Karena itu kebiasaannya ya ikhwan. Walaupun sekali dia bilang. Makanya dia bilang kalau seandainya dia kebiasaannya tajdidul wudu, maka kita unggulkan kemungkinan nomor 2. Biar emang adanya wudu tajdid baru hadas. Berarti sekarang hukumnya dia hadas. Tapi kalau emang dia nggak pernah sama sekali melakukan tajdidul wudu, mau nggak mau kita ke atas nomor 1. Nggak boleh ke nomor 2 karena akan terjadi peristiwa yang dia nggak pernah ngelakuin itu seumur hidupnya. Harus nomor 1. Wudu kemudian hadas kemudian wudu. Nah, berarti sekarang apa hukumnya dia sekarang? Wudu. Nah, tafsil berarti kan? Kalau seandainya sebelum 2 perkara itu dia berwudu, dia punya wudu, maka tafsil. Bila mana dia kebiasaannya tajdidul wudu, maka sekarang hukumnya dia berhadas. Kalau seandainya nggak pernah dia tajdidul wudu, maka sekarang hukumnya dia berwudu. Kalau seandainya dia nggak tahu zuhur ngapain tadi, wallahu alam, nggak tahu ngapain, berarti langsung hukumnya hadas sekarang harus wudu lagi. Soalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu contohnya ikhwan. Azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar.